Perkenalkan, nama saya dari Kak Juta dengan NIM 123140004 dari Praktikum PBWRA. Saat ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu membuat game sederhana yang dimana itu ada kelas robot dengan yang atributnya ada attack, HP, dan mekanisme pertolongan robot. Kemudian ada game yang berfungsi untuk mengatur jalannya permainan. Oke, sini saya sudah membuat. Saya di sini menggunakan library random atau modul random dengan modul time. Kemudian di sini ada class robot saya buat dengan atributnya ada name, power, HP, def, dan import math. Yang dimana name ini adalah untuk menyimpan nama, power itu adalah kekuatannya, HP adalah health point atau darahnya, max HP adalah kapasitas HP-nya gitu di awal. Kemudian def ini adalah armor atau defense-nya. Kemudian saya self defending, yang dimana self defending ini dia kayak kondisi mana dia mengaktifkan defense. Kemudian saya ada self stone, yang mana dia mengaktifkan stone. Kemudian saya ada self input math, yang dimana metode inputnya itu kita input sendiri atau menggunakan robot. Kemudian di sini ada def skr self, yang dimana fungsinya itu menampilkan data-data robot yang ada. Kemudian di sini ada method attack, yang dimana ada self dan opponent. Kemudian di sini ada hit, untuk pertamanya diinisiasi atau diassign sama dengan 0. Kemudian ada kondisi dimana jika si robot ini di stun, maka dia akan terstun. Kemudian untuk ronde selanjutnya dia akan kembali normal. Kemudian di sini ada kondisi jika musuh kita mengaktifkan defense, maka hit yang kita berikan akan dikurangi setengah. Di sini dikali 0,5. Kemudian darahnya musuh kita akan kurangi dari hit ini. Kemudian di sini ada notifikasi untuk menampilkan bahwa kita telah berhasil menyerang musuh, tetapi damage-nya dikurangi. Kemudian jika tidak ada defense, maka akan menyerang musuh secara random dari 10 hingga powernya. Kemudian darah musuh akan dikurangi hit ini. Kemudian di sini ada notifikasi. Kemudian di sini ada suatu kondisi di mana stun itu bisa aktif, yaitu sekitaran 25%. Dan jika dia berhasil, maka musuh akan di stun serangannya, dan serangan kita akan menghasilkan stun kepada musuh. Kemudian di sini ada defending false, yang dimana jika dia aktif maka dia akan dinonaktifkan di sini. Kemudian di sini ada method defense, yang dimana jika kita membeli ini maka kita akan mengaktifkan defense pada turn berikutnya. Kemudian di sini ada regenerate, yang dimana akan menambah darah kita. Regen sama dengan random, disebutkan dulu random, yang dimana dari 1 hingga 35% dari darah kita. Kemudian jika jika regennya melebihi max HP, maka darah kita akan menjadi max HP. Kemudian jika kurang, maka dia akan menambahkan regennya juga. Kemudian di sini ada method give up, yang dimana akan menyerah, otomatis darahnya menjadi 0. Kemudian di sini ada metode memilih gerakan atau memilih aksi atau memilih langkah yang akan kita lakukan. Nah, di mana itu ada pilihannya attack yang disimbolkan dengan A, kemudian ada defense disimbolkan dengan D, regen disimbolkan dengan R, dan give up disimbolkan dengan G. Kemudian di sini ada variabel yang untuk menyimpan choose kita. Jika kita pilih A, maka dia akan attack. Jika kita pilih D, pilih defense. Jika pilih R, maka dia regen. Jika dia tidak pilih dari ADR, maka dia akan menyerah. Kemudian jika dia memilih selain ADR, maka dia akan menyerah. Kemudian ada class game, yang dimana fungsinya untuk mengatur jalannya game kita. Di sini saya buatnya untuk 2 player saja, yaitu ada player 1, player 2, dan ronde pertama dimulai dengan ronde 1. Kemudian di sini ada metode untuk memulai ronde, yang mulai permainan, mulai ronde ya sama saja. Kemudian di sini ada action, yang menyimpan aksi atau menyimpan move yang kita inputkan.
Di sini for player insert players, yang dimana akan diulangi setiap player sebanyak players, yang mana berarti ada player 1, player 2 diulang sebanyak 2 kali. Jika playernya masih hidup, maka data player akan ditampilkan, kemudian kita akan memilih aksi untuk player ini. Kemudian aksi ini disimpan dalam variable action, kemudian dimasukkan ke dalam actions, digabungkan gitu dua-duanya. Jadi mungkin kita misalnya player 1 pilih A, player 2 pilih D, berarti sini nanti player A sama dengan player 1 sama dengan A, player 2 sama dengan D. Kemudian di sini ada perulangan yang dimana untuk menjalankan actions ini. Jika actionnya A, maka akan menyerang musuh. Di sini ada variable musuh. Kemudian dia diisi dengan get opponent player. Maksudnya get opponent di sini adalah di sini ada method get opponent yang dimana mengambil lawan dari player sedang tidak bertindak. Berarti posisi dari kita dipindahkan ke musuh gitu. Jadi sini jika kita masukkan ini, berarti dia akan mengembalikan nilai yang musuh. Berarti kita akan mengembalikan si musuh ini. Tapi jika player kita sama dengan player, maka akan mengembalikan player tersebut. Kemudian di sini jika D berarti sini sama defend, kemudian jika di sini defend berarti dia defend, kemudian di sini jika R maka dia akan region, jika region berarti sini region, kemudian jika G berarti give up, di sini berarti give up. Kemudian di sini ada penambahan untuk ronde setelah ini dilakukan dan selesai, maka akan ronde bertambah menjadi 2. Kemudian di sini ada metode untuk mengecek pemenang. Jika player di sini ada salah satunya yang masih lebih daripada 0 darahnya, maka dia akan menang. Tapi jika tidak ada, maka tidak ada gitu. Kemudian di sini ada metode untuk play, di mana untuk memulai permainan. Di sini ronde akan dimulai dan di sini ada variable pemenang untuk menyimpan nilai pemenang. Player pemenang menggunakan metode check winner ini. Kemudian di sini ada kondisi jika darah player 0 kurang atau sama dengan 0 atau darah player 1 kurang sama dengan 0, maka di winner ini akan dilakukan pengecekan pemenang, yaitu menggunakan di sini. Kemudian jika sudah selesai dicek, kemudian dibuat pengkondisian lagi. Jika pemenang, maka akan mengeluarkan nama pemenang. Kemudian di sini ada metode yang di luar dari class, yaitu metode untuk human input, yang dimana berarti ini akan dijalankan oleh kita, oleh player atau user atau saya sendiri. Dan di sini ada metode untuk yaitu komputer yang menjalankan. Di sini kita coba ada player 1 dengan robot bernama Dava, kemudian powernya 90, darahnya 50, defense-nya 50 dengan input method com atau komputer. Misalnya player 2 robot, memanggil kelas robot, kemudian namanya bot dengan powernya 70, darahnya 60, defense-nya 100. Kemudian com input. Kemudian kita di sini membuat variable game dengan memanggil class game. Kita masukkan player 1 player 2, kemudian kita jalankan gamenya. Mungkin kita coba jalankan. Python tugas 2. Oke, sini dia buat yang menjalankan, buat yang memilih attack. Kemudian di sini player 2 memilih give up. Dan di sini Dava memberikan 31 delay kepada bot dan bot give up. Berarti Dava menang. Kita coba jalankan sekali lagi. Sini memilih defense, kemudian sini memilih give up lagi. Mungkin kita coba jalankan terus agar
Oke, sini attack, di sini bot menghasilkan stun pada Dava, sehingga sini Dava terstun, tidak bisa menyerang, tapi di sini masih bisa defense. Kemudian di sini bot memilih attack, tapi di sini Dava mengaktifkan defense, berarti bot memberikan hit pada Dava tapi damage-nya dikurangin. Kemudian di sini bot memilih give up dan salah, di sini Dava memilih give up. Oh bentar, saya seperti sini salah karena di sini terus saya bot semua. Bentar, berarti kita pilih dulu, kita ganti di sini di sini. Bukan. Jadi gimana? Bot choose R. Oke. Berarti di sini. Oke nih. Saya masalah di sini. Harusnya di sini dibuat self. Harusnya di sini dibuat tuh choose saja. Oke. Kita coba jalan lagi. Oke, dan sini choose. Oke. Saya kan itu bot, saya nggak apa-apa sih di sini bot. Karena ini kan bot. Cuman kalau kita pilih dia human input, maka dia benar. Berarti kita bisa sini player, kita pilih choose inputnya itu adalah kita tambah player choose. Kemudian di sini kita buat lagi. Di sini kita samakan juga player choose. Jika yang memainkan itu adalah player, maka di sini informasinya player choose. Oke, karena ini masih robot, berarti harusnya bot choose. Oke, bot choose benar. Sini buat choose terus ini G. Oke, kita coba jika dia human, kita ganti ke sini menjadi human input. Kemudian sini human input. Kita save. Kita jalankan. Oke, di sini player choose, kita akan memilih ADRG, misalnya kita pilih attack, kemudian sini kita pilih attack. Di sini Dava memberikan 14 damage kepada bot. Kemudian di sini Dava juga berhasil memberikan stun kepada bot, sehingga bot tidak bisa menyerang pada ronde ini. Kemudian di sini kita masuk ronde 2, di mana Dava memilih defense sedangkan bot memilih attack. Oke, di sini bot memberikan 11,5 attack atau hit kepada Dava, tapi Dava sini sedang defense sehingga damage-nya dikurangi gitu. Kemudian di sini dia pilih attack, di sini dia pilih attack. Oke, di sini Dava memberikan 77 damage kepada bot dan bot memberikan damage 13 kepada Dava. Di sini karena
karena buat darahnya 46 sedangkan Dava memberikan dengan 77, maka otomatis Dava menang. Oke, mungkin kita coba yang untuk give up nya. Dava milih give up, tapi buat milih attack. Oke, buat otomatis menang. Oke, untuk yang tugas seperti itu kan isi saya juga melakukan latihan yang dari situ, dari catatan di sini yang dimana ada kelas induk bernama kendaraan, ada kelas turunan dari kendaraan yaitu mobil, dan ada kelas mobil sport turunan dari mobil. Kelas mobil turun dari kendaraan dan kelas mobil sport turun dari mobil. Pertama di sini dari kendaraan, di sini diminta untuk membuat properti jenis dan kecepatan maksimum. Kita buat method init, kemudian di sini ada self, jenis sampai dengan jenis, kecepatan maksimum sampai kecepatan maksimum. Kemudian di sini diminta untuk menampilkan informasi kendaraan. Di sini ada dev info kendaraan. Di sini akan menampilkan info kendaraannya saja, yaitu misalnya kita masukkan misalnya darat, maka berarti mobil jenis darat memiliki kecepatan maksimum jika kita masukkan kecepatan maksimumnya. Kemudian di sini diminta untuk metode bergerak, maka jika di sini saya buat metode bergerak, jika kita masukkan metode ini maka akan menampilkan notifikasi mobil bergerak gitu. Sini kita buat aja sini misalnya mobil jenis, atau saja di sini ada mobil aja, mobil mobil self, apakah gini bisa? Merek kita coba, apakah bisa ya? Harusnya tidak bisa karena merek itu privat, atau karena dia dari pers, apa bisa diakses ya? Bentar, kita buat dulu bergerak sini. Mobil bergerak, kita coba buat sini, apakah bisa? Oke, bisa ternyata. Oh ya, bisa karena si mobil sport ini adalah anak dari mobil kendaraan, dan mobil kendaraan adalah anak dari kendaraan, sehingga si merek bisa dipanggil ke sini karena dengan kecepatan maksimum ini. Oke, benar. Kemudian kita masuk ke anak class dari kendaraan yaitu mobil, yang dimana di sini ada jenis kecepatan, kemudian ditambahkan atributnya yaitu berupa merek dan jumlah pintu. Kemudian di sini kita buka super unit karena dia adalah anak dari kendaraan, sehingga jenis kecepatan maksimum akan mengikuti dari kendaraan sini. Dari sini sama kayak tadi, tinggal masukkan sini. Kemudian sini akan ada tambahan metode yaitu info mobil dan bunyi klakson. Klakson yaitu akan menampilkan info mobil yaitu jenis, merek, dan kecepatan maksimumnya, kemudian jumlah pintunya. Kemudian mobil ini akan bunyikan klakson. Kita mungkin bisa menambahkan di sini itu ya merek ya, betul lah. Saya si Ferrari, berarti Ferrari bunyikan klakson di beep gitu. Kemudian di sini ada anak kelas dari mobil yaitu mobil sport. Di sini ditambahkan atribut berupa tenaga kuda dan harga. Kemudian di sini ada super unit yang dimana diambil dari yang mobil, yaitu kita menggunakan jenis kecepatan maksimum, merek, jumlah pintu. Apakah kalau saya gini itu bisa? Kita coba dulu ya. Hanya merek dan jumlah pintu saja. Oke, coba. Tidak bisa, berarti dua. Oke, sini nggak bisa, harusnya ini. Berarti memang tidak bisa menghapus atribut dari parent sebelumnya di subclass. Jadi jika ada subclass kedua, maka wajib masukkan juga dari atribut parentnya gitu. Jika tidak bisa akan gagal. Jika tidak bisa maka akan gagal.
Kemudian sini ada sel tenaga kuda dengan sifat privat, kemudian dengan harga juga privat. Kemudian sini ada untuk getter tenaga kuda untuk mendapatkan nilai atau isi tenaga kuda. Kemudian di sini kita bisa mengatur tenaga kuda. Mungkin kita coba atur di sini tenaga kudanya. Mobil dot set tenaga kuda menjadi 100. Kita coba. Kemudian di sini ada mobil dot info mobil sport. Kita coba. Nah, kemudian di sini ada get untuk harga. Kemudian di sini ada set harga, kita mengatur set harga. Kemudian di sini ada info mobil sport. Ya, kita di sini akan menampilkan info mobilnya. Kemudian di sini ada mode balap. Kita mungkin masukkan di sini, kita tambahkan di sini bergerak, khusus bergerak. Di sini mobil dot mode balap. Kemudian di sini info mobil sport. Mungkin kita coba masukkan mobil dot get tenaga kuda. Kemudian mobil dot get harga. Terus ini ada set tenaga kuda. Kemudian sini ada mobil set harga menjadi 1 juta mungkin. Kemudian sini info mobil. Oke, ada balap. Oke, nanti setelah ini kita coba buat sini mobil dot info mobil sport. Oke, kita coba jalankan. Oke, jenis ini harga 3 juta. Oke, di sini dia tidak bisa memanggilnya. Di sini tidak bisa tampilkan, atau mungkin tidak. Return. Mungkin kita ingin ditampilkan itu seperti ini. Tidak, apakah jadi bisa? Apakah ini bisa? Kita coba. Oke, oh tetap tidak bisa karena dia privat. Oke, di sini ada jenis, jenis mobil Ferrari berbeda dengan kecepatan segini. Kemudian karena tadi kita sudah set tenaga kuda menjadi 100, kemudian harga menjadi 1 juta, maka di sini akan menampilkan yang terbaru. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.